Sadaqallahu maulana al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita membaca akan ayat Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dan rahmat kepada kita semua. Karena apabila kita membaca ayat Quran ini, satu huruf aja dibalas Tuhan 10 kebaikan. Mau dihitung-hitung banyak hurufnya tadi lah. Udah hitungan lah, mau dihitungi. Kalau menghitungilah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 30, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Itu huruf nang berbaris saja, belum lagi huruf nang kada berbaris kada ulang hitung. 76 kali 10 berapa? Nah, saya itu dapat pahala kita. Ada apalagi apalagi selambar, apalagi sejus, banyak benar pahala yang Allah berikan kepada orang yang kamu membaca ayat Quran. Apakah lagi disertai dengan memahami maknanya. Makanya kita jelaskan maknanya sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini Allah Ta'ala mengisahkan tentang sifat orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam, sifat orang-orang yang munafik yang benci kepada Islam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sini mengkhabarkan kepada kita orang beriman dengan sesuatu yang orang Yahudi, orang yang munafik tuh mereka itu menunggu-nunggu, mengintai-intai dan mengharapkan supaya orang beriman ini dapat bala, dapat kesusahan. Lalu Allah berfirman, nah, in tamsaskum hasanatun tasukhum, jika menimpa akan kalian wahai orang yang beriman oleh kenyamanan, kelapangan, atau misalnya subur negeri orang beriman, atau ditolong Allah Ta'ala dalam peperangan, kalau zaman ini kan peperangan, atau dapat harta ganimah, ditafsirnya lah, itu membuat orang kafir, orang munafik itu sakit hati. Nah, sakit hati. Kan di zaman Nabi itu banyaknya orang munafik di Madinah, nang pura-pura masuk Islam padahal bersekongkol dengan orang kafir. Orang kafir, ada orang-orang kafir yang terang-terangan seperti ya Abu Jahal, Abu Lahab lah. Belum ada lagi aliran itu. Di sini mengisahkan di zaman Nabi. Jadi apabila menimpa kepada kalian wahai orang beriman, menimpa kepada engkau wahai Nabi Muhammad oleh kesenangan, kemenangankah dalam berperang, atau suburkah tanah, atau ditolong Allah Ta'ala, pokoknya nang nyaman, maka orang kafir itu sakit hati, orang munafik itu sakit hati. Wa in tusibuhum sayyi'atu yafrahu biha, tapi jika menimpa akan kalian wahai orang beriman oleh sesuatu yang memudaratkan kalian, contohnya seperti dapat kesusahan, misalnya gersang kering perontang misalnya karena kemarau panjang, atau kalah dalam peperangan misalnya, macam-macamnya lagi, itu membuat senang orang kafir, orang Yahudi dan orang munafik.
Nah, termasuk juga misalnya kita nih orang beriman, apa sesama orang beriman nih bakal lahir kacau hubungan sama orang beriman nih. Nah, mereka itu mau melihat orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang musuh Islam. Tapi bila kita nih berangkat sama orang Islam nih bersatu, nah ini sakit hati tak? Sakit hati, kada senang tuh melihat kita. Nah itu Allah Ta'ala menceritakan sifat orang munafik, orang Yahudi itu kayak itu. Dan mulai zaman Nabi, Yahudi zaman Nabi sampai hari kiamat kayak itu sifatnya. Bila melihat orang beriman nih senang, sakit hati. Bila melihat orang beriman nih dapat kesusahan, kemong iya. Dan kita pun sebagai orang beriman sama orang Islam ini jangan menuruti sifat orang munafik itu. Jangan menuruti sifat orang Yahudi itu. Kenapa? Kalau misalnya kita nih sesama kita nih, tetangga misalnya nyaman, sakit hati. Nah itu jangan dituruti sifat orang Yahudi, orang munafik tuh. Oh, orang bila tetangga senang juga kita. Kita orang beriman. Tetangga dapat musibah, imong tuh menuruti orang Yahudi gitu. Orang bila orang dapat musibah, kita jangan himong, jangan bina kalak tertawa, prihatin juga tuh. Bila orang dapat nikmat, senang juga gitu. Itu orang beriman. Kemudian sambungan ayatnya, wa in tasbiru kan? Ya. Wa in tasbiru. Dan wa in tasbiru, dan jika kalian wahai orang beriman sabar. Artinya bila kita nih dapat musibah lalu ditawakan oleh orang-orang kafir nih. Tapi sabar, wa in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, niscaya tidak bisa memudaratkan akan kalian oleh tipu daya mereka itu sedikit pun. Jadi caranya agar supaya kita ditolong Allah, apa? Bila kita dapat kesusahan, sabar. Kemudian kita bertakwa, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan bila dapat musibah itu stres misalnya, jangan. Semakin dapat musibah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu cara kita terhindar daripada tipu daya atau rencana jahat orang-orang kafir, orang-orang kafir. Sama juga kita sama orang Islam nih, namun kita kan kada boleh kalau beri dengki lawan orang Islam, kada boleh beri dengki lawan tetangga, lawan keluarga. Contoh misalnya kita nih, ya Allah, dihiri orang, bila kita dapat nikmat orang sarik, tapi bila kita dapat bala orang tertawa. Maka kita jangan membalas, cukup Allah Ta'ala aja yang membalaskan. Kita tugas kita bersabar, dapat musibah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita selamat. Insya Allah ibaratnya tuh kita ditolong Allah. Soal membalas yang orang itu, kada usah kita membalas. Biar Allah Ta'ala aja membalaskan. Nah kayak itu. Cuman amun akhlak orang beriman ini kada dapat hendak membalas. Contoh orang Islam, kita orang Islam juga, cuman orang Islam ini mungkin akhlaknya kada bagus. Kalau misalnya yang berbuat jahat kepada kita, kan di dalam Islam itu diajarkan bila orang berbuat jahat kepada kita, akhlak mulia itu jangan membalas juga dengan kejahatan. Minimalnya sabar gitu nah. Beranai, kada ada reaksi apa-apa. Nang bagus lagi itu atari bingka sabigi. Nah, kayak itu nang bagusnya sih. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Membalas itu jangan. Nya di Yobian
Ada juga melihat di status orang nih, status orang berbagus diturutilah. Aku jar lamun orang tuh baik lawan aku jar, aku baik juan inya jar. Tapi kalau inya jahat lawan aku lebih jahat. Nah itu karena itu ajaran Islam. Pertama tadi bujur aja. Amun orang yang baik lawan aku lebih baik lagi lawan inya. Itu bujur aja dah. Nang kedua ini nang ada bujur. Amun inya aja jahat lawan aku lebih jahat lagi kepada inya ya. Nah itu bukan ajaran Islam. Amun orang berbuat jahat kepada kita, kita sabar, jangan membalas. Biar Allah Ta'ala aja hendak membalas. Sabar gitu nah, jangan membalas. Tapi lamun kita hendak membalas, balaslah dengan kebaikan. Jangan kita membalas limpah batas. Misalnya kita ditamparnya, lalu kita membunuh. Nah itu kan jahat benar itu. Nah itu jangan dituruti lah kata-kata yang kedua tuh. Ada ulama membaca menjadi status orang, bila orang jahat don aku lebih jahat lagi pada inya. Nah itu jangan. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan sesuatu yang mereka lakukan, mereka rencanakan. Orang-orang apa ini merencanakan hendak menyengsarakan orang Islam nih, hendak menipu, hendak membahayakan orang Islam. Allah Ta'ala tahu aja tipu daya mereka itu. Allah Ta'ala akan menyiksa. Biar ya Allah Ta'ala membalaskan atas niat jahat mereka. Dimasukkan ke dalam neraka nih orang-orang kafir, orang itu. Tapi kita semakin mendekatkan diri kepada, semakin minta tolong kepada Allah, Allah Ta'ala akan menolong kita, gitu. Nah itulah pahaman daripada ayat tersebut. Jadi yang kita ambil pelajaran apa? Jangan dituruti akhlak orang Yahudi itu, akhlak orang yang munafik itu. Artinya bila kita berhidup bermasyarakat bertetangga lawan orang Islam nih, bila orang dapat nikmat senang kita, bila orang dapat bala musibah jangan kita himung, terprihatin. Namun kau bantu, namun kadang orang dengan bantu dengan keuangan, bantu dengan doa barang atau dengan dukungan enggak. Jangan kita bertertawa di atas penderitaan orang lain gitu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita sebenarnya selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.